Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Nah, masuk melanjutkan apa yang telah kita mulai kemarin, yang mana Abdurrahman bin Muawiyah atau yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil ini, beliau berhasil masuk di Andalusia tahun 138 Hijriah. Tahun berapa? 138 Hijriah. Yang mana pada saat itu Daulah Abbasiyah ini masih berjaya pada zamannya Al-Mahdi dan Abu Ja'far Al-Mansur, ya, salah satu khalifah yang berada di Daulah Abbasiyah. Nah, bahkan Abu Ja'far Al-Mansur sendiri mengetahui terjadinya peperangan. Nah, peperangan Al-Masarah yang dimenangkan oleh Abdurrahman bin Muawiyah. Kemudian Abbasiyun berupaya untuk menumpas kekuasaannya Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Abbasiyah ini dia gak terima kalau ada daulah lain yang muncul, dan itu adalah Daulah Umayyah yang notabene sudah mereka kalahkan, ternyata berusaha untuk bangkit kembali. Abbasiyah kemudian berusaha untuk menumpas kekuasaan Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalusia, tapi usaha tersebut gagal. Karena Abdurrahman berhasil memadamkan fitnah para pendukung Abbasiyah dengan ketegasan dan kekuatan. Kemudian khalifah pada saat itu yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, beliau ini malah mengatakan, segala puji bagi Allah yang menjadikan antara kita dengan dia lautan, ya. Terpisah oleh lautan. Kalau nggak terpisah, mungkin kita juga sudah dikuasai oleh dia. Kemudian menggelari Abdurrahman ini dengan Sakru Quraisy atau Raja Wali dari Quraisy. Muawiyah, Abdurrahman bin Muawiyah, atau Abdurrahman Ad-Dakhil, ini orang Quraisy. Kenapa kok Abdurrahman Abu Ja'far Al-Mansur takjub dengan orang seperti Abdurrahman Ad-Dakhil? Maka beliau ditanya tentang Sakru Quraisy ini. Dia mengatakan Abdurrahman ini mengarungi samudra, mendaki gunung, masuk ke negeri asing sendirian, menjelajahi berbagai negeri, mencatat kejadiannya. Kemudian ternyata malah mendirikan kerajaan setelah runtuhnya kekuasaan. Kemudian tidak hanya seperti itu, mendirikan kerajaan dengan kerajaan yang kuat tentaranya. Maka Abu Ja'far ini takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muawiyah. Kemudian bukan berarti perjalanannya Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalusia, di Spanyol ini tidak menemui halang rintangan. Di sana ada beberapa hal yang dihadapi oleh Abdurrahman di Andalusia. Yang pertama adalah permusuhan orang Arab dan Barbar. Orang Arab dan orang Barbar. Karena tadi sebagian pendukungnya Abdurrahman Ad-Dakhil itu berangkat dari negeri Maghrib, ya. Ternyata di sana tercampur antara orang Arab dan juga orang Barbar. Fanatisme terdahulu masih terasa meskipun di bawah satu pimpinan yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini termasuk salah satu hal yang dihadapi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil untuk mempersatukan mereka di bawah Daulah Umayyah yang kedua. Yang kedua, permusuhan yang dirancang oleh Abbasiyun dengan mengembalikan Andalusia menjadi Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah tentu saja tidak tinggal diam dan berusaha untuk merebut kembali wilayah Andalusia. Tapi pada akhirnya mereka tidak berhasil. Kemudian permusuhan dari orang kafir yang bernama Charlemagne, ini bangsa Frank ini dari Prancis.
Nah, mereka khawatir ekspansi Abdurrahman Ad-Dakhil ini sampai ke kekuasaan mereka. Kemudian di antara untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, Abdurrahman Ad-Dakhil memberikan beberapa penyelesaian yang di masa Ad-Dakhil ini. Yang pertama, ini menyebarkan keamanan dan stabil di Andalusia, terutama bagi penduduknya sendiri, orang Berber dan juga orang Arab, dan menjauhkan mereka dari serangan Andalusia dan juga serangan Abbasiyah dan juga serangan Sirlemang dari Perancis. Yang kedua, membangun benteng di ibu kota Cordova. Sekarang kotanya masih ada ya, namanya Cordoba kalau antum melihat di peta. Kemudian yang ketiga, membuka saluran irigasi untuk mengairi pertanian dan juga untuk transportasi. Yang keempat, perhatiannya terhadap keadaan manusia dan meneliti kedoliman yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Apakah keputusannya ini bijak apa tidak? Dia selalu melakukan evaluasi. Pengiriman dai dan pemberi nasihat ke berbagai penjuru daulah tersebar di seluruh Andalusia. Dikirim orang-orang untuk menyebarkan dakwah Islam. Abdurrahman Ad-Dakhil ini wafat pada tahun 172 Hijri ya, setelah berkuasa selama 34 tahun. Dan beliau meninggalkan negara dalam keadaan baik, tentram, damai, dan beliau juga berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang besar, termasuk tadi membangun benteng di ibu kotanya yaitu Cordoba. Di sini ada evaluasi nomor 1 sampai nomor 5 saja ya. Nomor 1 sampai nomor 5 antum kerjakan dan dikirimkan di nomor HP yang tertera di BC. Jangan di nomor HP saya yang lama. Di nomor HP yang tertera di broadcast. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.